Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan judul Negara dan Konstitusi. Saya Arif Firmansyah sebagai pemakalah pertama ingin menjelaskan tentang negara. Bisa dilihat di minmap bahwasanya negara dibagi menjadi 4 bagian. Ada bagian bangsa dan negara, unsur-unsur negara, sifat negara, dan tujuan fungsi negara. Kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu bangsa dan negara. Menurut para ahli bahwasanya bangsa, yaitu dari Ernest Rehan, adalah suatu kesatuan solidaritas. Kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Dan menurut para ahli lain dari Bernadette Anderson merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Sedangkan negara sendiri dari Hot Philip bahwasanya masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu dan anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tatanan integral. Sedangkan pendapat lain dari Wirjono Projodikoro bahwasanya negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia. Bisa disimpulkan di sini bahwasanya bangsa adalah sekelompok orang atau individu yang memiliki agama, ras, atau suku yang sama dan bertempat tinggal yang sama. Sedangkan untuk negara sendiri bisa disimpulkan yaitu organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di dalam pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Yang kedua, kita pindah ke unsur-unsur negara. Di dalam unsur-unsur negara ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu rakyat, yang kedua wilayah atau batas, dan yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Yang pertama rakyat. Rakyat adalah suatu kelompok atau individu yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan bertempat tinggal yang sama di suatu wilayah tertentu. Sedangkan dari definisi rakyat tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, di mana ada kelompok penduduk dan kelompok bukan penduduk. Yang dimana perbedaannya, penduduk adalah orang atau individu kelompok yang bertempat tinggal di suatu negara dan tidak tahu kapan dia akan pindah atau permanen gitu tempat tinggalnya. Sedangkan untuk bukan penduduk itu adalah suatu individu atau kelompok yang tinggal di suatu negara itu hanya untuk sementara atau beberapa waktu saja. Dan di dalam penduduk itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada WNA dan WNI, di mana WNA itu atau warga negara asing, yaitu warga negara yang bukan warga negara asli Indonesia, atau bisa dibilang warga negara yang tinggal di Indonesia itu sebagai pekerja atau urusan yang lainnya, tetapi dia tidak menjadi warga negara Indonesia yang sah di mata negara Indonesia. Sedangkan untuk warga negara Indonesia atau WNI itu adalah penduduk atau individu yang diakui oleh negara dan tercatat oleh negara. Sedangkan dari WNI atau warga negara Indonesia dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada warga asli negara dan warga keturunan negara. Di mana kita tahu biasanya warga asli negara adalah warga yang memiliki keturunan dari asli Indonesia. Bisa dibilang seperti saya adalah Arif dari warga negara asli Indonesia dan keturunan Jawa.
dimana kedua orang tua saya adalah Jawa, buyut kakek saya juga adalah Jawa. Yang ketiga, maksud dari warga keturunan negara, yaitu beliau yang memiliki darah campuran, ya, atau bisa dibilang blasteran. Bisa itu dari negara Malaysia turunannya, bisa dari negara Brunei dan yang lainnya, tapi tidak murni dari darah Indonesia. Karena kalau warga asli Indonesia itu biasanya memiliki status yang lebih kuat di mata negara. Dari rakyat tersebut memiliki ciri atau kekhususan atau hak itu dari sebuah rakyat. Yang pertama itu kewarganegaraan atau hak perlindungan diplomatik di luar negeri. Di sini meskipun warga negara Indonesia yang tinggal di negara lain, entah itu dia bekerja ataupun menempuh pendidikan, itu wajib dilindungi oleh warga negara Indonesia karena orang-orang yang di sana itu adalah seorang WNI atau warga negara Indonesia. Jadi pemerintah itu wajib melindungi meskipun dia ada di luar negeri. Yang kedua itu ada negara berhak untuk menolak mengtradisi warga negara kepada negara lain. Biasanya dalam kewarganegaraan di Indonesia itu atau bahkan di negara lain juga yang biasa diperoleh itu dari kewarganegaraan orang tua. Contohnya seperti saya juga, bahwasanya saya memiliki kewarganegaraan Indonesia itu dari orang tua saya juga yang berkewarganegaraan Indonesia. Karena ada pula orang yang memiliki kewarganegaraan itu bisa jadi karena dia memiliki pekerjaan atau memiliki pasangan hidup di negara tersebut, sehingga mau tidak mau beliau tuh harus pindah negara atau pindah kewarganegaraan. Dan juga bisa dilihat dari tempat lahir. Biasanya contoh lain dari tempat lahir itu kayak saya juga yang lahir di Indonesia. Ada lagi yang warga negara itu dia lahir di Indonesia namun dia tinggalnya di Malaysia. Dia tuh selagi masih berstatus warga negara Indonesia, meskipun dia tinggal di Malaysia yang waktu begitu lama, dia juga bisa disebut warga negara Indonesia gitu, masih bisa dibilang warga negara Indonesia. Yang ketiga asas, dan yang keempat itu melalui naturalisasi. Naturalisasi ya ini adalah sebuah perkawinan, di mana perkawinan dua negara asing gitu, di mana perkawinan ini dilakukan dari dua orang yang memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda. Contohnya si A adalah warga negara Indonesia, sedangkan pasangannya tuh si B adalah warga negara asing atau negara luar gitu. Si B ini akan ikut ke si A bila mana memang si B ini mau ikut secara sukarela kepada si A ini untuk tinggal di Indonesia atau menjadi warga negara Indonesia gitu. Lalu kita pindah ke wilayah dan batas. Semua negara pasti memiliki wilayah dan batas, dan Indonesia memiliki wilayah batas dari daratan, lautan, dan udara. Karena ada negara lain yang hanya memiliki wilayah daratan dan udara saja, seperti warga negara Afghanistan, Mongolia, Australia, Austria, Hungaria, itu mereka adalah negara yang tidak memiliki batas wilayah laut gitu. Jadi hanya memiliki batas wilayah darat dan udara saja. Dan di batas wilayah ini ada dibagi menjadi 3, yaitu ada batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas G atau batas zona ekonomi eksklusif. Dimana kita akan bahas satu-satu. Batas laut teritorial, yang dimana batas laut teritorial ini bermula diumumkan melalui deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Sesuai pengumuman tersebut, batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar. Jadi dari dataran
ke lautan dihitung 12 mil itu adalah batas teritorial dari suatu negara. Yang kedua itu adalah batas landas kontinen. Di batas landas kontinen itu kebalikannya dari batas laut teritorial, dimana kalau batas laut teritorial itu adalah secara horizontal, sedangkan batas landas kontinen itu secara vertikal, dimana kedalaman, jadi menghitung kedalaman lautnya. Biasanya suatu negara itu memiliki kedalaman laut kurang lebih 200 mil. Jadi dari permukaan itu kan kadang di laut kan seperti jurang gitu ya, menjorok seperti ini kan. Nah, itu bisa dilihat kedalaman batas laut suatu negara itu sekitar 200 mil. Jika dalam batas ini tuh kayak suatu laut ini tuh memiliki simpangan gitu, kayak sebelah kanannya negara A, sebelah kirinya negara B. Nah, batas kedalaman ini bisa dihitung seandainya tidak nyampe 200 mil, itu bisa melakukan perjanjian antara dua negara tersebut untuk memperoleh batas negara. Dan yang ketiga adalah batas G atau batas zona ekonomi eksklusif. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif atau G. Pengumuman pemerintah ini kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, di mana batas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 200 mil dari baris dasar ke arah laut bebas. Jadi batas dari zona ekonomi eksklusif ini tuh batas dari setelah teritorial ke laut bebasnya. Jadi ada batas zona ekonomi eksklusif. Nah, di batas ini tuh tidak semua negara yang memiliki laut itu memiliki zona ini. Karena biasanya warga negara ini yang memiliki adalah yang dimana nilai lautnya itu luas. Dan di batas laut teritorial itu juga bahwasanya ada hak dan kewajiban gitu dari suatu negara atas batas-batas ini. Contohnya dari batas laut teritorial itu adalah dari batas teritorial bahwasanya hak dari sumber daya alam seperti ikan, apapun, rumput laut dan sebagainya itu adalah hak dari negara itu gitu, dan tidak boleh negara lain itu mengambilnya, dan itu bisa disebut sebagai pelanggaran. Sedangkan untuk batas landas kontinen juga sama gitu. Jadi kedalaman laut itu adalah milik suatu negara itu sendiri. Jadi tidak boleh suatu negara lain mengambil dari sumber daya alam dari batas itu. Sedangkan untuk batas G atau batas zona ekonomi eksklusif, negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak dan yurisdiksi terbatas pada bidang-bidang tertentu. Dan di batas G ini itu hak antara laut itu bisa bebas gitu dari segi lintas ya. Contohnya dari udara itu pesawat tuh bebas untuk melintas, tidak ada kayak pelanggaran pesawat tidak boleh melintas gitu di batas G ini. Atau dari kapal laut itu boleh melintas gitu, karena emang sebagai lintasan juga, sebagai zona juga untuk melintas kan, karena kan ada juga laut itu sebagai lintasan. Jadi kedalamannya juga boleh untuk dilewati gitu. Sedangkan kalau untuk batas laut teritorial atau batas landas kontinen itu bila mana ada kapal yang tidak diketahui surat ibaratnya surat resminya atau surat isinya, itu bisa dibilang akan melanggar aturan. Lanjut dengan yang ketiga, yaitu pemerintah yang berdaulat. Maksud dari pemerintah yang berdaulat itu
kita bisa dilihat dari kata berdaulat yang artinya kekuatan tertinggi. Jadi pemerintah yang berdaulat itu berarti memiliki pemerintahan yang paling tinggi. Jadi dalam sebuah pemerintahan itu tidak ada pemerintahan yang lebih tinggi dari pemerintahan suatu negara atau pemerintah. Dari kedaulatan tersebut, pemerintah memiliki sifat-sifat, yaitu pertama asli atau bisa dibilang tidak diturunkan dari kekuasaan lain. Jadi benar-benar mutlak, berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari kekuasaan lain gitu. Tidak ada duanya gitu ya. Yang kedua adalah tertinggi. Jadi tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi pemerintahan yang berdaulat ini adalah aturan pemerintah yang paling tinggi dan yang paling tegak gitu. Tidak boleh ada yang organisasi yang lebih tinggi dari pemerintahan negara gitu. Yang ketiga bersifat abadi atau kekal. Jadi sifatnya tidak Senin Kemis gitu ya, tidak sembarangan kayak tahun sekarang ada, nanti tahun berikutnya nggak ada, nanti ada lagi. Gak seperti itu konsepnya. Jadi tetap ada terus. Jadi keberadaannya tuh tetap terus. Yang keempat itu tidak dapat dibagi. Jadi sifat pemerintah itu satu, tidak dapat dibagi menjadi beberapa organisasi. Jadi tetap meskipun di wilayah yang berbeda, tapi itu tetap satu pemerintahan gitu. Jadi satu kesatuan gitu untuk tujuan yang sama. Dari bangsa dan negara, unsur-unsur negara, kita pindah ke sifat-sifat negara. Dari sifat-sifat negara itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Yang pertama sifat memaksa. Dalam pemerintahan atau kewarganegaraan, warga negara itu memiliki sifat memaksa. Jadi apapun aturan yang diberikan dari sebuah pemerintah, rakyat itu wajib untuk mentaatinya. Karena bila tidak bisa dihukum, bisa disanksi kan. Contohnya Indonesia itu memiliki aturan dilarang berminuman keras kan. Nah, di sini jika warga negara Indonesia itu melanggar bahwasanya dari aturan yang dilarang oleh negara, kita juga sebagai orang yang melakukannya itu akan kenakan sanksi. Karena setiap negara itu memiliki aturan atau pemerintahnya berbeda-beda, tidak sama. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk kesejahteraan bersama gitu. Yang kedua sifat monopoli, di mana arti dari sifat monopoli ini adalah negara itu mengelola akan sumber daya alam, contohnya ya dengan tujuan untuk masyarakat gitu. Jadi entah itu dari pembangunan, entah itu dari ekonomi, dari politik, dari sosial, dari kesejahteraan, itu adalah tugas dari sebuah pemerintah negara gitu. Yang bila mana orang yang tidak orang yang tidak mentaati akan dikenakan juga sanksi. Dimana juga dari sifat monopoli ini salah satunya juga untuk melindungi masyarakatnya dari negara luar yang mungkin akan menyerang. Dari negara itu siap untuk melindungi rakyatnya, menyediakan polisi, tentara, dan persenjataan yang lengkap yang sebagai bentuk perwujudan dari hak monopoli. Yang ketiga itu adalah sifat mencakup semua. Jadi semuanya negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara tersebut. Jadi maupun itu WNI ataupun apapun gitu ya, WNA mungkin. Jadi wajib setelah dia menginjak dari negara tersebut, atau contohnya di negara Indonesia, wajib untuk mentaati aturan dari negara Indonesia apapun itu aturannya.
Dan yang terakhir adalah tujuan dan fungsi negara. Dari tujuan sendiri, negara itu menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Yang kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan. Dan yang keempat itu berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar mencapai tujuan negara yang tinggi, yaitu kemakmuran bersama. Dan dari fungsinya sendiri yaitu sebagai ketertiban dan keamanan, pertahanan, kemakmuran dan kesejahteraan dan keadilan. Dari semua itu ya, negara itu harus menjadi negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya, memberikan keadilan bagi rakyatnya, tidak pandang bulu, untuk mentertibkan gitu. Jadi orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab atau huru-hara yang tidak jelas. Dan dari pertahanan untuk melindungi masyarakat atau negaranya dari serangan-serangan luar. Mungkin segitu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Kata konstitusi itu yang berarti artinya pembentukan, yang berasal dari kata constituer dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk, sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemah dari bahasa Belanda yaitu grondwet. Grond yang artinya dasar dan wet artinya undang-undang dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda, ia juga dikenal pula istilah konstitutie yang artinya juga undang-undang dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah hukum dasar. Hukum ini memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum juga bisa tertulis dan bisa juga tidak tertulis. Sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan-aturan yang tertulis. Atas dasar pemahaman yang tadi saya sampaikan, konstitusi itu disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan sifatnya juga bisa tidak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi, sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum dasar, yakni dari sifatnya tidak tertulis dan biasa juga disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis. Adapun pengertian yang menggambarkan perbedaan antara Undang-Undang Dasar dan konstitusi. Undang-Undang Dasar ini adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi ini adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Ada yang menurut James Bryce, konstitusi ini adalah suatu kerangka masyarakat politik negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan demikian, konstitusi ini merupakan kerangka kehidupan negara yang diatur dengan ketentuan hukum. Ada yang menyatakan lagi
bahwa konstitusi ini memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Namun hampir semua negara ini di dunia memberi arti konstitusi ini dalam pengertian yang sempit, kecuali di Inggris. Di Inggris pengertiannya luas, dan dalam pengertian yang sempit konstitusi hanya mengacu pada ketentuan dasar yang bertuang dalam dokumen tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, sehingga muncul sebutan seperti Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Prancis, Konstitusi Swiss, dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis. Jadi ketika istilah konstitusi disamakan pengertiannya dengan undang-undang dasar, istilah tersebut hendaknya dipahami dalam pengertian yang sempit. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Undang-undang dasar atau konstitusi ini negara tidak hanya berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Menurut Savornin Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi ini, yaitu yang pertama ada konstitusi dipandang sebagai perwujudan, yang kedua konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, dan yang ketiga konstitusi sebagai forma regimenis. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Itu adalah sehingga menurut pengertian ini, konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Dan yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, itu berarti pelindungan atau jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara, yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warga maupun alat-alat pemerintahannya. Dan yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Ada pendapat lain yang mengemukakan oleh pendapat dari Sri Sumantri yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, dan yang kedua pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar, dan yang ketiga pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Ada yang berkata konstitusi memuat hal-hal, yaitu yang pertama cara pengaturan berbagai jenis institusi, dan yang kedua jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusi-institusi tersebut, dan yang ketiga dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Dari pendapat apa yang tadi saya sampaikan, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang yang pertama struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya, dan yang kedua ada tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara suatu lembaga dan lembaga lainnya, dan yang ketiga jaminan HAM, hak asasi manusia dan warga negara. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perubahan konstitusi. Dalam perubahan konstitusi ini, betapapun sempurnanya sebuah konstitusi ini, pada suatu saat konstitusi ini bisa juga ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah adanya perubahan atau amandemen konstitusi merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Yang penting, konstitusi perubahan ini didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya, dan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau sekelompok tertentu.
G.V. Strong menyebutkan ada 4 macam cara perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama karena oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu, dan yang kedua karena oleh rakyat melalui referendum, dan yang ketiga karena sejumlah negara bagian khususnya untuk negara serikat, dan yang terakhir karena dengan kebiasaan ketatanegaraan oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Sedangkan kata K.C. Ware 2010 mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu karena perubahan resmi, perubahan penafsiran hakim, dan yang ketiga kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Tentang perubahan terhadap UUD 1945 sesuai pasal 37 dengan ketentuan tentang perubahan. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya kenapa. Dan yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya minimal ada 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Sejak memasuki era reformasi muncul arus pemikirannya tentang keberadaan UUD 1945 yang sangat berbeda dan pemikiran yang ada sebelumnya. Karena secara garis besar arus pemikiran tersebut dapat dikemukakan antara seperti pertama, bahwa Undang-Undang 1945 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda, dan yang kedua bahwa UUD 1945 membawakan sifat yakni memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden karena sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan yang lain yaitu seakan-akan tersubordinasi oleh kekuasaan eksekutif itu. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak tegas. Di antaranya ada sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sehingga ada yang menyebutnya sebagai sistem kuasi presidensial. Dan yang keempat, perlunya memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, agar daerah tersebut dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan yang terakhir, rumusan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirasa kurang menandai lagi untuk mewadahi tuntunan perlindungan terhadap HAM, hak asasi manusia, dan warga negara seiring dengan perkembangan global. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara agar negara berjalan dengan lancar, tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sebebas-bebasnya
yang semenah-menahnya dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu, dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Kita akan masuk ke dasar pembentukan konstitusi. Menurut Lord Bryce, motif yang mendasari pembentukan konstitusi ada 4. Yang pertama, the desire of the citizens to secure their own right when threatened and restrain the action of the ruled. Yang kedua, ada the desire on the part either of the ruled. Yang ketiga, ada the desire of those creating a new political community to secure the method of government in a form which shall have permanence and be comprehensible to the subjects. Yang keempat, ada the desire to secure effective joint action by hither to separate communities. Atas dasar pendapat tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenangnya, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Selanjutnya kita lanjut ke tujuan konstitusi. Menurut C.F. Strong tahun 2008, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi, tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi, dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapat perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi. Tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan ini merupakan gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme, adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di suatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Sedangkan menurut Sri Sumantri, dengan mengutip pendapat Steinbeck, menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu yang pertama jaminan hak-hak manusia, yang kedua susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, yang ketiga pembagian dan pembatasan kekuasaan. Dalam paham konstitusi demokratis, dijelaskan bahwa isi konstitusi yang pertama ada anatomi kekuasaan, tunduk pada hukum, yang kedua jaminan dan perlindungan HAM, yang ketiga peradilan yang bebas dan mandiri, yang keempat pertanggungjawaban terhadap rakyat. Baik, untuk selanjutnya ke pembahasan kedudukan konstitusi. Konstitusi menduduki tempat yang begitu krusial dalam kehidupan ketatanegaraan negara, sebab konstitusi menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan fakta sejarah perjuangan para pahlawannya. Setiap konstitusi yang mempunyai kedudukan resmi atau formal yang relatif sama, yaitu hukum dasar dan hukum tinggi.
Nah, eh, kedudukan tersebut kan ada sebagai hukum dasar dan sebagai hukum tertinggi. Yang pertama, sebagai hukum dasar, konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus, konstitusi memuat aturan-aturan tentang badan pemerintah dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Misal, di dalam konstitusi biasanya akan ditentukan adanya badan legislatif, cangkupan kekuasaan badan legislatif, dan prosedur penggunaan kekuasaannya. Demikian pula dengan bahan eksekutif dan yudikatif. Jadi, konstitusi menjadi dasar adanya sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Yang kedua, sebagai hukum tertinggi, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tahta hukum pada suatu negara. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi terhadap aturan lainnya. Oleh karena itu, aturan-aturan lain dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.